Dua golongan manusia yang dibukakan segala pintu setiap sesuatu. Mereka ini diberi rizki oleh Allah sangat banyak sekali, sehingga mereka sangat menjadi orang yang kaya raya. Sangat loh ya, tidak setengah-setengah. Bukan setengah-setengah. Ada dua golongan yang kayanya itu kebangetan, ya melebihi sultan. Pokoknya sultan-sultan yang sangat kaya raya. Dua golongan manusia yang bisa menjadi sultan-sultan, kaya rayanya itu meledak-ledak. Ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-An'am ayat yang ke-42, 43 dan ke-44. Allah Jalla Jalaluh di dalam surat Al-An'am ayat 42, 43, 44 ini sudah menjelaskan ada dua golongan manusia yang Allah bukakan segala pintu setiap sesuatu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan atas mereka pintu-pintu setiap sesuatu, sehingga rizkinya datang ngalir dari mana saja, menjadi orang yang sangat kaya raya, sultan-sultan di dunia. Lalu golongan seperti apakah itu? Simak penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah Jalla Jalaluh telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'un walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Perhatikan dua golongan manusia ini sudah dijelaskan oleh Allah. Golongan yang pertama yaitu golongan yang tatkala diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah, diberikan kesempitan rizki. Rizkinya sempit, diuji loh nih, tapi ini ujian. Rizkinya sempit, yang dulunya lancar tiba-tiba berkurang drastis misalnya. Bil ba'sa'i. Bil ba'sa'i ini adalah kesulitan, ba'sun. Jadi apa-apa nggak enak, sulit, wadh-dharra dan sempit. Diuji oleh Allah dengan kesulitan, kesempitan, la'allahum yatadarra'un, agar supaya mereka tadarru'an wa khufyah. Mereka mau ingat kepada Allah, mendekat diri kepada Allah dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, pasrah totalitas kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar taat dan takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, golongan yang pertama ini adalah golongan orang-orang yang soleh. Solehnya ya tidak setengah-setengah. Solehnya benar-benar soleh, seperti golongan para nabi dan rasul, golongannya wali-wali Allah. Nah, golongan para nabi dan rasul itu kalau berdoa kepada Allah, walaupun setelah diuji, doanya makbul, cesplong. Sama dengan para orang-orang soleh, wali-wali Allah. Ini kalau berdoa kepada Allah minta apapun, bisa. Rizkinya bisa banyak, melimpah ruah. Coba lihat aja lah ulama-ulama besar. Adakah yang mereka miskin? Nggak ada kan? Ini baru ulama ini. Jadi mereka kalau betul-betul nih sekalian begitu, kalau bahasa Jawa mengatakan mesisan, jangan setengah-setengah, jangan menjadi orang yang tanggung-tanggung. Menjadi orang yang tanggung itu ya nggak kaya, nggak miskin, nggak susah, nggak bahagia begitu, itu namanya setengah-setengah.
Nah, golongan ini, dua golongan ini tidak setengah-setengah. Kayanya itu betul-betul meledak menjadi sultan-sultan di dunia. Yaitu yang pertama, golongan an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah seperti golongan para nabi dan rasul, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid. Nah, kalau orang yang mati syahid ini untuk masalah harta ya, untuk masalah harta di dunia belum. Kalau masalah di akhirat itu jelas. Nah, kalau para nabi dan rasul, orang-orang soleh, orang-orang yang betul-betul soleh, yang taat takwa kepada Allah ini bisa menjadi orang yang kaya raya. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kaya raya. Dan para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, misalnya Az-Zubair bin Al-Awwam, Tolha bin Ubaidillah, ini semuanya miliarder, kok miliarder, triliunan, hartanya triliun rupiah. Jadi para sahabat itu hidupnya santai-santai, tetapi mereka itu kaya raya menjadi sultan-sultan di dunia. Itu para sahabat. Jadi orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, takwa kepada Allah, tatkala diuji oleh Allah dengan kesempitan dan kesulitan, mereka langsung segera ingat pada Allah, mendekat diri kepada Allah dengan cara istiqomah sampai benar-benar masalahnya dicabut oleh Allah. Nah, golongan yang kedua yaitu yang tidak mau tadarruk. Tidak mau tadarruk, tidak mau mendekat diri kepada Allah, ingat kepada Allah. Tetapi mereka sekalian, nih sekalian loh ya, enggak setengah-setengah. Menjadi manusia yang bejat sekalian. Ya. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Kalau seandainya tatkala datang kepada mereka oleh ujian kami, mereka mau tadarruk, mendekati kepada Allah, maka Allah bukakan segala pintu rizki. Nah, golongannya dua, akan tetapi mereka ini hatinya menjadi keras. Wa zayyana lahum syaitan, dan telah menghias kepada mereka syaitan oleh setan-setan. Maka anu ya'maluna, pada apa yang ada oleh mereka yang mereka kerjakan. Jadi apapun perbuatan yang mereka lakukan dihiasi oleh setan sehingga perbuatan itu indah. Indah, semuanya terasanya benar gitu, kelihatannya benar, karena memang setan yang menghiasi perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan mereka indah, seolah-olah halal benar. Falamma nasu ma dzukiru bih, lalu tatkala mereka lupa pada sesuatu yang telah diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, maka membuka pintu oleh kami, kata Allah, fatahna, membukakan oleh kami, alaihim, atas mereka, abwaba kulli syai'in, pada pintu-pintu setiap sesuatu. Coba perhatikan. Orang yang semakin bejat, yang lupa kepada Allah, yang lupa, sudah menjauh dari Allah, ngaji nggak mau, pokoknya bejat-bejat sekalian lah. Itu justru ya Allah membukakan segala pintu, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Kami bukakan atas mereka pintu-pintu setiap sesuatu. Rezekinya deras, ngalir dari mana saja. Kenapa? Pintu-pintu sudah dibuka. Pintu-pintu rezeki, fadilahnya Allah sudah dibuka oleh Allah sehingga rezekinya mengalir dari mana saja. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat kaya harta. Sangat loh ya, sangat nih, nggak setengah-setengah, nggak tanggung. Hatta idza farihu bima utu, tatkala sampai apabila mereka sudah bergembira, senang-senang dengan anak istri, dengan kerabat, teman-teman, bima utu, yang pada sesuatu yang telah mereka berikan, yang telah diberikan terhadap mereka, akhadnahum baghtatan, lalu menindak oleh kami pada mereka, kata Allah, baghtatan, dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, lalu tiba-tiba pula mereka akan menyesal, putus asa. Nah, golongan yang kedua ini setelah kaya raya tetapi langsung diuji oleh Allah menjadi orang yang sangat rugi, baik di dunia maupun di akhirat, seperti para koruptor-koruptor di Indonesia itulah. Para koruptor di Indonesia itu, masya Allah, rezekinya melimpah ruah, tapi setelah itu dia masuk ke dalam buih penjara. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.